A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan kembali pembacaan atas buku Jangan Bakar Taman Surgamu karya Dr. Jalaluddin Rahmat bin Rahmat Sujai. Ini adalah karya yang luar biasa, meskipun tipis tapi membuat kita bisa mengajak kita untuk merenungkan. Buku ini terbit pada 2017, tetapi relevan sampai sekarang ini. Kita akan masuk pada ini yang terakhir dari yang sebelumnya yang sudah pernah disampaikan. Kita akan memasuki pada halaman 104, Perjalanan Amal ke Langit. Saya akan terjemahkan untuk Anda sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi sebelum itu, izinkan saya bercerita tentang kriteria hadis yang bisa diterima. Ahli hadis mengembangkan ilmu hadis, ilmu mencela dan meluruskan, atau ilmu jarh wa ta'dil. Sayangnya, mencela dan meluruskan hadis sangat bergantung kepada mazhab seseorang. Tidak pernah ada dua orang ahli hadis sepakat dalam mengecam atau mempercayai periwayat hadis. Begitu kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi, untuk orang awam seperti kita, apa kriteria yang bisa kita gunakan? Gunakanlah Al-Quran sebagai ukuran. Jika ini si hadis sesuai dengan kandungan Al-Quran, maka terimalah. Jika hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka tolaklah. Bukankah akhlak Nabi adalah Al-Quran? Maka tentu akhlak yang diajarkannya juga adalah akhlakul Quran. Dalam hadis berikut ini, semua butir nilai disebutkan dalam hadis yang didukung oleh Al-Quranul Karim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada setiap langit ada malaikatnya, dan pada setiap orang mukmin Allah tempatkan 4 malaikat, 2 di pagi hari dan 2 di sore hari. Pada waktu sore, 2 malaikat membawa amal mukmin hamba Tuhan itu ke langit. Ketika sampai ke langit dunia, bertanyalah malaikat penjaga pintu, apa yang kalian bawa? Apa yang kalian bawa? Dijawab oleh keduanya, amal hamba Allah. Malaikat penjaga langit memeriksanya lalu berkata, kembalikan amal ini. Allah tak mau menerimanya dan melaknatnya karena pelaku amal itu adalah seorang pendengki. Allah melarangku untuk meloloskan amal para pendengki. Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. An-Nisa ayat 30. Apabila pengamal itu dirinya bersih dari hasad, maka amalnya naik ke langit kedua. Malaikat penjaga langit kedua berkata, kembalikan amal ini. Allah tak mau menerimanya dan melaknatnya, karena pelaku amal ini adalah orang yang suka membicarakan keburukan orang. Allah melarangku untuk meloloskan amal para penggunjing. Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindari pengulangan, selanjutnya saya persingkat saja. Di langit ketiga ditolaklah amal orang yang berbuat zalim, yakni orang yang mengambil harta orang dengan batil. Ini dibenarkan Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah 188. Di langit keempat ditolaklah amal para pengkhianat. Ini dibenarkan Al-Quranul Karim dalam surat Al-Anfal ayat 27. Di langit kelima ditolaklah amal orang-orang yang takabur. Ini dibenarkan Al-Quran dalam surah Ghafir atau Al-Mu'min 60. Di langit ke-6 ditolaklah amal orang-orang yang ria, beramal bukan karena Allah. Ini dibenarkan Al-Quranul Karim dalam surat An-Nisa 142. Di langit ke-7 ditolaklah
amal para pelaku dosa besar. Ini dibenarkan Al-Quranul Karim dalam surat Al-Jasiyah ayat 21. Bila amal itu dilakukan tanpa kedengkian, tanpa gunjingan, tanpa kezaliman, tanpa pengkhianatan, tanpa takabur, tanpa ria, tanpa dosa-dosa besar, maka naiklah ia jauh di atas langit ketujuh. Amal itu bercahaya bagaikan kilat. Setiap kali ia melewati para malaikat, mereka semua memohonkan ampunan bagi pengamalnya, dan malaikat mengantarkannya sampai iliyin, tingkat paling tinggi. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin 18-21. Para pemikul arasy pun berdoa, "Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka dan kepada orang-orang yang saleh di antara orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka semua. Sungguh Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." Al-Mu'min ayat 8. Kawan-kawan yang menyimak Shalawat Channel, dari riwayat ini yang disampaikan Ibnu Al-Jauzi dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu itu, bahwa amal yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang tanpa kedengkian, tanpa gunjingan, tanpa kezaliman, tanpa pengkhianatan, tanpa takabur, tanpa ria, tanpa dosa-dosa besar, maka itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan orang itu, yang tidak melakukan yang tadi itu, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala rasulihi wa na'imatil bayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallah almarhum Jalil Rahmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.